Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif tentang PP Coin. Akan saya bahas di TA secara detail dan mendalam. Tentunya kalian harus disclaimer on, riset mandiri. Ya, jangan asal telan mentah-mentah, karena di dalam dunia kripto kita bisa cuan mendadak, juga bisa kismin mendadak. Jadi TA itu kebenarannya hanya 20-30% saja. Lebih akan fundamental yang lebih tinggi. Namun demikian, TA itu juga penting. Ibarat kita lagi berjalan di tempat gelap, kita ada penerangan, jadi kita tahu posisinya lagi di atas, kita masuk kripto di bawah ataupun di tengah. Yang mana akan saya sampaikan di sini dengan TA Awan Ichimoku dan tentunya dengan Fibonacci. Juga arah-arahnya akan kemana nanti kita bahas bersama dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kita nggak akan tipu-tipu kalian, akan kita bicara fakta apa adanya. Yang sudah kripto itu harus membeli kondisi jadi bubur di bawah baru masuk. Itu pun nggak koin yang asal, karena sudah kita tahu semua yang koin-koin scam hancur lebur jadi kere, kita memble itu banyak. Saya juga kena di Raca, kena di Bob Doge, kena di macam-macam koin yang scam. Itu tetap hati-hati dalam listing tiap hari itu. Wah, nggak bisa dihitung lagi. Kalian kalau mau bermain-main, kalau nggak percaya, ada di website Coin Sniper, ada Coin Hub, ada yang mau listing 1 hari, 2 hari, yang baru listing 1 minggu, 2 minggu, yang akan listing 1 jam, 2 jam, 1 menit, 2 menit, bahkan 1 bulan pun di situ sudah didata. Ya, tapi 1001 yang jadi ketika masuk ke situ, saya pernah uang 30.000 jadi 1,5 juta. Pernah juga 5 juta langsung habis. Nafsu kan, tambah banyak malah tambah hancur. Karena di dalam presale itu di Coin Sniper ataupun Coin Hub, kita masuk nanti listing ada langsung terbang hitungan menit, tahu-tahu jam. Yang parah itu begitu listing di Pocoin, bukan Kocoin ya, Pocoin, tahu-tahu tiba-tiba langsung scam. Itu banyak. Saya bahas di sini kalau PP ini memang benar-benar koin yang nggak akan scam bermasa panjang. Menurut saya pribadi, kalian tetap riset lagi. Yang mana di sini ada bos besar seperti GZ, dan nanti akan saya kasih tahu wallet tadi saya sempat lupa yang mana walletnya yang beli orang-orang besar semua. Ada Robinhood, Binance, Coinbase. Nanti akan saya munculkan dalam layar ya, belajar munculkan layar. Oke, kita akan bahas dengan Fibonacci. Ini sebetulnya koin PP ini kan sudah dari penurunan di sini. Ini udah turun sangat dalam ini. Ini udah dalam sekali. Ini kalau dilihat trendline ya, trendline itu sudah nggak rapi-rapi ya. Trendline itu kan begini lurus. Ini trendline besarnya pun sebetulnya sudah break, tinggal terbang ke atasnya saja. Dan perlu kita pahami juga kalau trendline ini kan kita lihat di sini. Ini kok jadi macruk nih. Ini sudah break kawan. Ini sudah break, arahnya udah ke atas di sini. Ya, di sini tuh. Tinggal cerot ke sana saja. Sabar, di bulan kuartal kedua ini banyak yang prediksi akan naik. Ya, mudah-mudahan tidak sampai misanalisa lagi. Dan ini tertahan di Fimbo 3082 kawan. Tertahan di Fimbo 082 sangat rapi sekali. Ini adalah Fimbo 082 itu yang sangat di sini. Ini nggak kuat jebol. Di sini nggak kuat jebol. Ya. Nah, nanti biasanya ketika akan bermain-main di sini,
langsung jebol ke sana. Kita lihat histori yang masa lampau yang mau ATH 0,4 ini di sini sama, ini mau jebol berapa kali gagal terus di sini. Tapi sekali lompat 1, 2, 3 kolom, 3 kolom langsung tembus ke sana. Ini waktu itu Pak Ribu beli investor Turki. Jadi pembelian saat ini kondisi udah di dasar. Kalau kita lihat juga ini hampir membentuk double bottom kecil ya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Ini kayak double bottom kecil dan ini membentuk huruf lengkung ini. Arahnya akan melengkung, pembalikan arah yang bisa dikatakan cangkir. Pembalikan arah berarti di sini sudah fase bearish ini udah usai. Dan kemudian akan ke sana. Dan kalau dilihat kita baca secara polosan, ini bottomnya kan udah di sini, tempo hari udah bottom. Kemudian arahnya ke atas, turun lagi, tapi nggak sampai ke yang pertama di sini. Ini juga naik lagi, artinya pembalikan arah nanti akan turun di sini. Mungkin tahu-tahu akan pump. Yang sudah-sudah kalau PP ini kayak gitu tuh. Ini kita lihat tuh, di sini mau masuk gagal. Di sini merah semua, tahu-tahu pump. Ini di sini kelihatannya akan sama ini, ya, kelihatannya akan sama. Ini merah pump, ini merah pump. Kita lihat di awan Ichimoku ya, awan Ichimoku kita lihat, tinggal ketik aja, nanti akan langsung muncul. Begitu yang belajar indikator. Ini sudah cross ini sudah cross, tinggal kesana saja. Setiap turun di awan merah, awan hijau, naik di awan merah, turun di hijau, akan lompat di merah. Itu yang sudah ini terjadi. Ini di merah naik, turun di hijau, merah naik, turun di hijau, kemudian akan naik di merah. Ya, maksudnya jelas ya, maksudnya jelas di sini. Ini yang ini itu awan hijau untuk turun. Ini awan hijau untuk turun. Ya, naik di sini di awan merah. Ini naik di sini, ini awan merah nih. Naik awan merah. Ini di sini udah cross MA gunting arah merah ke atas, artinya akan cerot ke sana. Ini paling kalau nanti demandnya kuat, ini ada resisten di sini. Ya, di sini ada resisten kuat. Langsung jos ke sana, turun nanti di awan hijau. Saya rasakan ATH baru kawan. Jadi kita harus sabar. Kalau kita lihat juga di time frame yang lebih kecil, yang daily tadi weekly ini, tuh daily-nya juga sama. Ini order sell yang udah menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya itu udah terjual semua. Ini turun di hijau kan, turun di hijau. Nah, pas ini juga lompat di merah. Tuh, lompat di merah. Ini sudah muncul warna hijau ini di tanggal 13. Mungkin di tanggal 13 akan pump ya, tanggal 13 mudah-mudahan, karena ini merah gini nanti tahu-tahu akan pump tanggal 13. Ini masih di ekor. Masih di ekor. Mungkin itu TA-nya. Kita akan juga lihat di Fibonacci di ininya apa namanya? Market cap dominan juga ini sudah mulai melemah 64,74. Banyak yang memprediksi waktu tahun 2021 itu di 40 BTCD-nya, artinya 60 masuk di altcoin, BTC dapat 40. Kemudian di tahun 2017 37 BTCD-nya, artinya 63 masuk ke altcoin. Tapi di tahun ini banyak yang ngasih tahu, pakar-pakar itu jangan sampai, karena adopsi makin meningkat di 50, titik amannya 50. Kalau nanti terjun 50 itu puncaknya ya, puncaknya. Volume itu dari hari Kamis kemarin itu, di hari Kamis pas libur hari buruh itu sampai sekarang itu volume di eseng-eseng di bursa-bursa itu sepi, nggak ada pergerakan, nggak tahu pada ngumpet kemana. Apalagi yang jual sapi kebun untuk masuk market, tahu-tahu pump. Biasanya kalau market volume kecil gitu tahu-tahu di pump kawan.
Jadi trader cukanya lagi sepi. Kalau melihat dari ini Fear and Greed-nya juga netral di 49 dan all season index-nya positif kedua-dua per 100, artinya banyak investor yang percaya. Tapi kok bisa, ya ini sideways saja sebetulnya. Kalau dilihat dari BTC-nya juga sudah mulai naik 0,35%. ETH juga nggak kemana-mana, harganya masih di 30 jutaan. Ya kita harus pilih koin-koin yang bagus. ETH ada berita yang bagus. ETH, kalau PP, saya jagokan PP. Ini yang koin yang bagus itu untuk meme coin 3, Shiba, Doge, PP. Kalau saya akan pilih ke PP karena market masih kecil, belum mengalami bull market, ATH-nya rendah. Ya, di situ ada big boss besar si Megalodon, si GZ. Nanti dibakar kan kita nggak ngerti juga. Yang namanya naik turun dalam kripto itu kan hal yang biasa, tidak aneh lagi. Kita harus kuat main kripto. Kalau yang nggak kuat jangan. Dasar dari kripto itu volatile ya, naik tinggi ataupun terjun tinggi, bebas. Jadi harus pilih koin-koin yang nggak ngasal. Banyak koin-koin yang scam, nanti disangka Mas Bro apa celah koin yang lain yang scam, banyak makan korban kok ya, gitu ya. Kemudian akan saya bahas sedikit mengenai Vitalik Buterin ya. Inisiatif mengubah ETH menjadi lebih sederhana seperti BTC. Salah satu pendiri ETH baru-baru ini mengungkapkan visinya untuk menyederhanakan arsitektur inti Ethereum dalam 5 tahun ke depan, terinspirasi oleh model desain minimalis BTC. Dalam sebuah postingannya yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei, Buterin menekankan pentingnya pengurangan kompleksitas untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan jangka panjang ETH. Vitalik Buterin menyoroti kelebihan kesederhanaan BTC. Langkah-langkah penyederhanaan protokol Ethereum, kalau dibaca bla 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 bla, standarisasi komponen protokol seperti itu. Ya pokoknya BTC dan satu ETH ini sepanjang sejarah dari awal listing pasokannya paling dikit bro, udah menipis, dan PP juga pasokannya udah menipis di bursa-bursa. Banyak yang adopsi, kita jangan sampai pelangap-pelongo kayak tahun 2021 ketika Doge dan Shiba terbang, banyak orang kaya cuan di situ, kita melongo aja. Ya, kita investasi. Ya, kalau modal gede sih gampang, saya nggak usah perlu repot-repot ngomong sama kalian. Pas punya uang miliaran, bear market hajar BTC. Pasti 4 tahun kemudian cuan gede. Kemarin 250 juta udah 1,7 kemarin. Bahkan nanti 2-3 M bisa terjadi. Tapi kan ngomong jeplak itu gampang. Dananya ada nggak? Uangnya punya nggak? Kuat nggak? Nunggu sampai 4 tahun kita akan bisa makan nggak? Nah, kalau kita modal kecil, orang kecil yang nggak ada jalan lain, cari koin yang akan berpotensi jutaan persen. Meme coin seperti Shiba dan Doge mudah-mudahan ada di PP. Kan begitu. Modal receh tinggal ngangon kambing, ngangon bebek, tahu-tahu terbang, itu aja. Ya kalau modal gede orang pada nggak usah diajarin jadi pinter. Kalau modal gede di saat bear market turun aja hajar BTC pasti akan cuan. Wong duitnya nggak ada kok, nggak pinjol aja mending. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, PP dan Doge nggak bisa diragukan lagi. Mudah-mudahan kita cuan semua, kaya semua di PP, tidak tanggung-tanggung. Kita harus sabar, bersihkan hati, jauhkan derivat, karena rezeki tidak akan mendekat tanpa itu semua. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap PP yang paling jos untuk kalian semua. Mudah-mudahan makin menggila. Semangat, semangat, semangat. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mas Bro Tegal. Terima kasih. Selamat siang semua.